dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tepuk lagi di Hot Room, Pak Dr. Jamin Ginting. Saya tertarik dengan tadi informasi bahwa korban katanya sudah sembuh dan sudah sekolah. Kalau benar ya, apakah prediksi Anda atau dugaan Anda penyelidikan kasusnya Mario sengaja diperlambat agar nunggu sehat sehingga nanti pasal yang diancamkan didakwakan bukan lagi 355 tapi yang lebih ringan 351? Ya, sekarang ini kan saya bilang jaksa penuntut umum ini dalam keadaan menghadapi dilema hukum. Ya. Dalam penerapan, dalam membuat rancangan surat dakwaan. Ya. Karena kondisi daripada si tadi kalau benar ya, kondisinya sudah bersekolah, artinya statusnya akan ditentukan apakah dia luka ringan, luka berat, catat tetap atau mati begitu kan. Mati pasti enggak, catat tetap pasti nggak mungkin bisa. Kalau terbukti sudah bersekolah, jaksa prediksi Anda, jaksa masih mendakwakan 355 atau yang lebih ringan 351? Sesuai dengan aturan hukum, karena konteksnya adalah pidana deliknya delik material, akibat dari suatu perbuatan yang dihukum, maka dilihat akibatnya. Kalau dia akibatnya adalah ringan, cacat ringan atau cacat tetap, maka konteksnya adalah lebih cenderung ke 351 karena bukan perencanaan. Tapi kalau dia perencanaan yang mengakibatkan cacat tetap tadi itu di 353 masuknya di situ. Maka nanti kita lihat kondisinya apakah ada dua hal tadi Bang. Satu, perencanaan penganiayaan dengan yang tidak direncanakan. Tapi kalau si korban itu fisik sudah sehat tapi secara mental dia mengalami trauma, itu termasuk nggak akibat dari 355? Trauma nggak jadi material Bang. Kalau trauma itu nggak, itu yang langsung dapat dibuktikan oleh dokter apakah dia cacat tetap, mati atau jadi ringan. Tertunda agak lamanya penyidikan Mario ini justru menguntungkan Mario ya? Ya, karena kalau semakin lama prosesnya nggak dimasukkan ke pengadilan dan David sebagai korban semakin membaik, maka kemungkinan besarnya orang ini lebih ringan hukumannya Bang. Jadi menurut Anda ada skenario di belakang ini semua? Nggak tahu saya, itu urusan mereka lah itu. Monica, apa pesan Anda sebagai kriminolog dalam kasus ini? Iya, pada dasarnya kalau kita melihat dengan beragamnya kejahatan, kemudian juga terutama ya para pelakunya sekarang remaja, anak-anak bahkan usia 9 tahun SD gitu ya, baru-baru ini kan viral ya Bang ya kasus dibully juga sama temannya sampai akhirnya meninggal dunia tadi ya. Kita perlu was-was gitu ya, kita perlu was-was tapi tidak panik gitu dalam hal bagaimana terutama peranan orang tua. Orang tua peranannya sangat perlu. Peranan orang tua yang sangat penting untuk membentuk perilaku anak. Benar. Gitu, mulai dari pengajaran nilai-nilai agama, support sistemnya seperti apa, kemudian tahu teman-temannya siapa gitu ya, tahu bagaimana memberikan disiplin, pengawasan, dan juga tapi kasih sayang juga itu perlu. Kasih sayang itu perlu, ingat itu, kasih sayang terhadap anak perlu. Pak Happy Sihombing, kalau nanti terbukti si korban sudah sekolah, ini menguntungkan klien Anda. Berarti pasal yang diancamkan akan lebih ringan. Setuju? Itu yang akan kami buat nanti dalam pembelaan kami. Kalau dakwaannya seperti itu, kita tidak tahu dakwaan seperti itu. Tapi kalau dakwaannya seperti sama dengan dakwaan yang didakwakan dan juga diputuskan, yang sudah dituntut dan diputuskan pada klien rekan kita AG, kami keberatan dengan itu. Kami keberatan dengan itu. Jadi Anda sekarang akan berusaha mencari apakah korban sudah sekolah atau tidak, mencari bukti? Iya, kami akan mencari bukti dan juga itu tadi kami minta kepada jaksa penuntut umum juga dan juga hakim juga terapkan juga azas keadilan. Kenapa kalau azas keadilan, kalau klien Anda hanya merekam, berarti yang kena itu hanya pasal 531 barang siapa menyaksikan tidak menolong cuma 3 bulan. Kenapa tidak ngotot soal itu? Kami kalau melihat konstruksi, tadi kan ini kan subjek hukumnya itu kan ada 3 orang. Ya mereka kan sebenarnya kan sudah dipaketkan, tapi di-split. Kita udah biasa itu kan, di-split. Tapi dengan disiplinnya ini juga, itu seyogianya juga tidak tepat itu. Pasalnya itu didakwakan sama, diancamkan sama dengan klien kami. Karena pasal 531 tidak ngotot, hanya menyaksikan, hanya merekam. Cuma 3 bulan loh. 351 ayat. Oke.
Itu dia nih. 531. Barang siapa menyaksikan, ya, 531. orang sedang menghadapi maut, tapi tidak memberikan pertolongan. Tidak memberikan pertolongan. Klien Anda menyaksikan si Mario menganiaya, tidak menolong, malah merekam. Ini cuma 3 bulan, Pak. Daripada 355, 12 tahun. Harusnya kalau benar klien Anda hanya menyaksikan dan merekam, 531 dong. Dan ayo bergerak lagi, Pak. Dan dia juga tidak membiarkan. Dan dia sebenarnya juga berarti Anda datang ke show ini menguntungkan. Kita kasih nasihat hukum gratis nih. Pak Sony, Anda termasuk, klien Anda termasuk sial nanti kalau terbukti si korban sudah sehat, sementara pada saat diadili klien Anda si korban lagi keadaan koma. Makanya diterapkan 355. Kalau nanti ternyata sudah sehat di tingkat kasasi, apa upaya hukum Anda? Kalau kami dari kuasa hukumnya, Bang, ya, dari tingkat pertama, kedua, ketiga. Nah, kami juga kan melakukan PK juga dan kemungkinan juga akan novum juga kalau memang ada bukti-bukti bukti yang baru ini kita temukan. Ya. Tapi rencana kita juga kalau nanti memang kasasi ini kita udah merencanakan sampai PK pun nanti akan kita usahakan. Oke, jadi Anda akan mengamati juga apakah benar si korban sudah sekolah atau tidak? Kalau kita jujur dari awal, Bang, kita dari niat tulus memang melihat tanpa memang mendoakan. Sampai sekarang juga kita melihat gimana sehat enggak, makin sehat enggak. Jadi kita bukan berharap untuk kita enggak berharap dia sehat untuk kita lepas. Kalau pencabulan target apa Anda? Targetnya apa Anda? Kalau targetnya, Bang, ya memberikan biar klien kita mendapatkan haknya. Jadi pencabulan itu berapa tahun maunya? Berapa tahun maunya? Pencabulan itu kan ketika kepolisian mengetahui itu harusnya kan sudah bukan delik aduan, itu delik biasa, sudah harus dilakukan duluan tanpa dilapor-lapor. Tapi mana bisa dibuktikan pencabulannya kalau si Mario tidak ngaku? Sudah ada visum pas di kita udah pas di Polres. Ada, tapi siapa yang melakukan kan nggak tahu. Terkait itu, Bang, kita masih pegang hal-hal yang kita belum keluarkan. Di bawah umur benar sudah di visum, sudah tidak virgin. Tapi siapa yang melakukan tidak virgin kan nggak tahu. Ya kalau itu nanti kan tugas dari ini. Yang penting kami kan untuk saksi kami atas bukti-bukti yang kami ini kan, yang kami berikan, apakah nanti memperkuat itu. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulan adalah kita akan sangat tertarik nanti menunggu perkembangan berikutnya apa yang akan didakwakan oleh jaksa penuntut umum kalau ternyata benar si korban itu sudah bersekolah lagi. Karena bakal terjadi perubahan pasal yang drastis dengan yang sudah dihukum sebelumnya. Ini merupakan kasus yang sangat menarik dan makanya selalulah tetap nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV yang hot-hot. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.